yang poin kedua, rukun kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ini paling ringkas saya ambil dari kitab Takrirat As-Sadidah. Nah, yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah murtad. Murtad baik dengan niat, ya, niat itu artinya di hati dia murtad, atau dengan ucapan, atau dengan perbuatan, baik sebentar atau lama, maka itu batal puasanya. Contoh murtad itu ya banyaklah, nanti bisa dikaji sendiri bab tentang riddah murtad itu. Kemudian yang kedua itu adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ini batal juga puasanya walaupun sebentar. Misalnya hampir berbuka nih, tinggal 3 menit ternyata keluar darah haid. Batal ya juga. Kalau dipaksakan tetap ya nggak sah. Dan nggak boleh marah-marah. Sudah lama sekali nahan lapar, tinggal sebentar kok kemudian haid. Merasa seolah-olah Allah nggak adil. Kalau seperti itu diiktikadkan bisa murtad itu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga itu gila. Hilang akal karena gila, maka itu batal puasanya walaupun juga sebentar. Kemudian yang keempat itu pingsan. Pingsan, entah itu koma dan sebagainya. Catatannya kalau habis seharian pingsannya. Kalau dia sempat sadar walaupun sebentar, sebelum berbuka itu sadar. Jadi begitu dengar imsak pingsan, dengar azan maghrib sadar misalnya. Sebelumnya sadar beberapa menit maka tidak batal puasanya. Itu di pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di sini ada ikhtilaf. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami tetap batal itu puasanya, pingsan itu. Kemudian pembatal berikutnya itu jima. Ya, ini juga batal. Mau keluar sperma atau tidak, pokoknya ya terjadi masuknya sesuatu ke itu yang jantan ke betina, maka tetap batal. Walaupun sebentar juga. Kemudian yang keenam, sampainya benda al-ain. Al-ain ini di dalam Al-Mu'tamad dijelaskan matarahul ain. Benda yang kelihatan mata. Ke dalam rongga. Ya, jauf. Jauf itu rongga badan, yang dimaksud itu otak, ya, rongga kepala. Kemudian perut maupun usus. Ya. Kemudian masuknya min manfadhin maftuhin. Dari saluran yang terbuka. Yakni mulut, hidung, telinga, atau lubang kemaluan dan dubur. Maka itu batal puasanya. Sehingga hati-hati juga kalau misalnya cebok misalnya. Jangan dikuit-kuit dimasukkan jari. Itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Kalau Hanabilah itu dianggap nggak membatalkan puasa. Karena yang dianggap jauh cuma lambung aja. Termasuk juga memasukkan sesuatu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sampai huruf H, batasnya organ dalam itu adalah huruf H di tenggorokan bagian tengah. Kalau kha ke atas itu organ luar. Sehingga memasukkan makanan ke mulut kalau tidak melewati makhraj huruf H, ya, itu tidak dianggap membatalkan puasa. Misalnya di mulut aja, dilepeh lagi. Makan mengunyah permen karet misalnya. Asal tidak ditelan, nggak batal.
Asal juga liurnya nggak ditelan, karena ada tadi. Tapi kalau sudah sampai huruf H, kemudian walaupun ditarik keluar, itu tetap membatalkan puasa. Begitu pembahasannya. Sehingga kalau ibu-ibu masak, mau mencicipin rasa makanan, itu tidak membatalkan puasa. Asal dicicipin, dilepeh lagi. Gosok gigi, itu tidak batal puasa. Walaupun pakai Pepsodent, asal tadi tidak ditelan. Nah, rasa dinginnya masih ada, itu nggak apa-apa, karena rasa dingin itu tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu mengeluarkan sperma secara sengaja. Entah pakai apa, yang jelas keluar sengaja, maka itu batal. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Nah, itu 8 hal. Kemudian berikutnya terkait dengan yang sering jadi masalah ini dahak. Nah, dahak. Kalau keluarnya dari dada, dari bawah, kalau sudah keluar dari makhraj huruf H tadi, batasannya di situ. Kemudian sudah sampai mulut nih, ditelan lagi, maka batal. Kalau keluarnya dari ini hidung, namanya ingus ya, delewer ke dalam apa, sampai ke rongga hidung di sini. Ini sudah batasan organ luarnya itu khoisum. Khoisum itu yang di apa namanya? Apa bahasa ilmiahnya cari sendirilah. Khoisum itu tempatnya kalau makhraj huruf gunnah ya berdengung itu di khoisum. Bicara nah di situ apa yang ibarat tulangnya sudah nggak ada lagi, tulang hidungnya. Kalau sudah delewer keluar hidung begitu, disedot, ditelan, ya batal. Tapi kalau masih di dalam, nggak apa-apa. Termasuk juga nanti ketika membersihkan hidung. Kalau terlalu ke dalam, menurut mazhab Syafi'i juga batal. Seperti itu. Walaupun ini ada ikhtilaf, ya. Ulama-ulama kontemporer, ulama sekarang itu menganggap nggak mengapa itu. Karena ngikuti pendapatnya Imam Ahmad yang maksud dengan jauf itu hanyalah lambung tadi, lambung. Ini keterangannya di Hasyiyah Qalyubi, juz 2 halaman 70. Nah, yang perlu dicatat ada beberapa hal dari pembatal puasa ini yang kalau dilakukan puasanya tetap sah. Catatannya ada ini, yang pertama kalau lupa. Jadi kalau lupa makan nggak, minum nggak, jima nggak, apa kata tadi. Kalau lupa puasa maka tidak batal. Ya, asal lupa betulan. Ini kadang ada orang yang pelupa, begitu puasa kok nggak lupa-lupa. Yang kedua, jika dilakukan karena dipaksa. Dipaksa untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan karena tidak ngerti, jahil. Tapi jahilnya itu jahil yang ma'dzuron. Tidak mengerti yang dia ditolerir ketidakmengertian itu. Jadi 3 ini syaratnya. Yang melakukan sesuatu yang membatalkan tapi tetap tidak batal puasanya. Lupa, dipaksa, dan nggak ngerti. Sehingga kalau yang dulu-dulu ya puasa dulu melakukan sesuatu pembatal puasa tapi nggak ngerti, ya nggak apa-apa, nggak wajib diqadha. Tapi setelah ngerti maka batal. Nah, apa yang dimaksud dengan jahil yang bisa diterima tadi? Yang pertama itu kalau bersumber dari orang yang hidup jauh dari ulama. Jadi dia
tinggal di kampung. Di kampungnya kadang-kadang yang ngerti agamanya. Kebayanya aja. Maka nggak apa-apa dia ketika nggak ngerti, ya, dia melakukan itu nggak batal puasanya. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, mungkin belum banyak belajar, salah-salah dikit, dimaafkan aja. Ini di dalam Takrirat As-Sadidah. Berikutnya terkait dengan yang membatalkan pahala puasa saja.